Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nur Fia Oktaviani Samsia MKOM, teman-teman 11 kelas 3A 30, dan yang melihat video ini, perkenalkan saya Nur Janatin Bina dengan NIM 1190324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nadia dengan NIM 111 90 661. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Hesti Dewi Rahayu dengan NIM 111900645. Di sini kami akan membahas tentang analisis sistem berjalan pembelian bahan baku secara tunai dari PT Penta Samudra Dunia, di mana kami mendapatkan data-data tersebut dari hasil observasi dari riset kakak tingkat sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan PT Penta Samudra Dunia. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam percetakan offset, baik berupa buku, undangan, brosur, kalender, kartu ucapan, poster, paperback, dan lain sebagainya. PT Penta Samudra Dunia memberikan fasilitas layanan terpadu dengan proses desain, color separation, sampai proses cetak dan finishing disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang semakin inovatif dan kreatif, yang dilengkapi teknologi mesin cetak modern untuk mempertahankan mutu dan pelayanan waktu yang cepat dan terjamin. Di sini ada struktur yang dalam sebuah perusahaan tidak akan berkembang tanpa adanya struktur organisasi, karena tujuan struktur organisasi adalah untuk menempatkan orang-orang terbaik pada posisi yang tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tersebut, yang dimana terdapat di atas ini, yaitu direktur, yang terbagi menjadi 6, yaitu pertama bagian HRD dan bagian pembelian dan bagian produksi, bagian pemesanan, bagian pengiriman, dan bagian keuangan. Bagian produksi ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu bagian gudang, bagian pracetak, dan bagian finishing. Sedangkan bagian pengiriman terbagi menjadi 1, yaitu supir. Salah satu aktivitas utama perusahaan adalah kegiatan pembelian. Pembelian merupakan salah satu fungsi penting untuk kelancaran operasional perusahaan, di mana perusahaan akan mendapatkan persediaan bahan baku dari pemasok untuk pengadaan atau penyediaan bahan baku agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga permintaan pelanggan dapat dipenuhi dengan baik. Kegiatan transaksi pembelian bahan baku PT Penta Samudra Dunia masih bersifat manual, sehingga proses pembelian bahan baku sering terjadi keterlambatan karena pembelian harus dilakukan setelah form yang dibuat bagian produksi diterima. Keterlambatan pembuatan form disebabkan karena menunggunya informasi mengenai persediaan bahan baku dari bagian gudang. Selanjutnya, proses sistem berjalan. Proses sistem berjalan pembelian bahan baku secara tunai PT Penta Samudra Dunia adalah di mana bagian gudang memeriksa stok bahan baku. Jika stok hampir habis, maka bagian gudang akan membuat surat permintaan pembelian atau SPP yang akan diberikan kepada pembelian. Setelah bagian pembelian menerima SPP, maka bagian pembelian akan membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH kepada supplier. Kemudian, supplier menerima SPPH. Setelah menerima SPPH, supplier membuat surat penawaran harga yang diberikan kepada bagian pembelian. Setelah itu, bagian pembelian akan mendapat surat penawaran harga yang kemudian bagian pembelian membuat surat pesanan atau purchase order yang dikirim melalui fax atau email kepada supplier. Setelah itu, supplier akan mengirimkan invoice sebagai bukti pemesanan barang kepada bagian pembelian. Selanjutnya, supplier akan mengirimkan barang beserta surat jalan yang akan diterima oleh bagian gudang.
Saat barang diterima, bagian gudang akan mengecek jumlah dan kondisi barang yang diterima. Jika tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan ke supplier, dan jika barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat jalan menjadi rangkap 2 dan dikirim ke bagian pembelian. Bagian pembelian mengirimkan invoice dan surat jalan kepada bagian keuangan. Setelah bagian keuangan menerima invoice dan surat jalan dari bagian pembelian, kemudian bagian keuangan akan melakukan proses pembayaran tunai melalui transfer bank sesuai nominal yang tercantum dalam invoice. Setelah melakukan proses pembayaran secara tunai, bagian keuangan akan mengecek bukti pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran kepada supplier melalui email. Setelah itu, bagian keuangan akan melaporkan pembelian yang akan diserahkan kepada direktur. Dari proses sistem berjalan yang telah disebutkan sebelumnya, terbentuklah activity diagramnya, di mana di sini dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek barang. Jika stok barang tersebut masih ada, maka tidak dilakukannya pembelian. Jika stok habis atau stoknya sudah menipis, maka akan dilakukan pembelian, di mana sini bagian gudang akan membuat SPP, di mana SPP tersebut akan dikirim ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat surat permintaan penawaran harga atau SPPH dan akan diserahkan kepada supplier. Supplier menerima SPPH tersebut dan membuat SPH, surat penawaran harga, dan dikirim kembali kepada bagian pembelian. Lalu bagian pembelian membuat purchase order dan akan diserahkan kembali kepada supplier. Supplier mengirim invoice yang akan diserahkan kepada bagian pembelian dan akan dikirimkan kepada bagian gudang. Bagian gudang mengecek barang tersebut. Jika barangnya tidak sesuai, maka dilakukan return barang dan akan dikirim kepada supplier. Lalu jika barang tersebut sesuai, maka bagian gudang akan mencatat barang tersebut ke dalam stok, lalu membuat rekap dan surat jalannya yang akan dikirimkan kepada bagian pembelian. Di sini bagian pembelian menerima 2 bukti. Pertama, menerima invoice dan menerima surat jalan, yang mana kedua bukti tersebut akan dikirim kepada bagian keuangan. Bagian keuangan menerima surat jalan dan invoice, lalu melakukan pembayaran, mencetak bukti pembayaran, dan mengirim bukti pembayaran tersebut kepada supplier. Lalu membuat laporan pembelian yang akan diserahkan kepada direktur, di mana direktur tersebut menerima laporan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi dokumen. Di sini saya akan menampilkan spesifikasi dokumennya, tetapi saya tidak akan menampilkan bentuk dari dokumen masukan dan dokumen keluarannya, karena kelompok kami mendapatkan data-data ini dari riset kakak tingkat sebelumnya, dan di mana kakak tingkat sebelumnya itu tidak melampirkan bentuk dokumen masukan dan dokumen keluarannya seperti apa. Dokumen masukan. Dokumen masukan adalah segala bentuk dokumen masukan atau input yang diperlukan dalam sistem data dan berjalan yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Adapun masukan atau input yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat penawaran harga. Fungsinya untuk menawarkan barang, sumbernya dari supplier, tujuannya ke bagian pembelian, frekuensinya setiap ingin melakukan penawaran. Yang kedua, invoice. Fungsinya adalah bukti pembelian, sumbernya dari supplier, tujuannya ke bagian pembelian, frekuensi setiap ada pengiriman barang. Yang ketiga, surat jalan. Fungsinya adalah bukti barang telah dikirim oleh supplier, sumbernya dari supplier, tujuannya ke bagian pembelian, dan frekuensinya adalah setiap pengiriman barang. Selanjutnya, dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala bentuk dokumen keluaran atau output yang dikeluarkan oleh sistem data dan berjalan yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan. Adapun keluaran atau output yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian atau SPP. Fungsinya permintaan pembelian barang, sumbernya dari bagian gudang, tujuannya ke bagian pembelian, frekuensinya setiap barang di gudang hampir habis. Yang kedua,
surat permintaan penawaran harga atau SPPH. Fungsinya bukti permintaan penawaran harga, sumbernya dari bagian pembelian, tujuannya ke supplier, frekuensi setiap ada penawaran harga pembelian. Yang ketiga yaitu purchase order atau PO. Fungsinya untuk bukti pemesanan barang, sumbernya dari bagian pembelian, tujuannya ke supplier, frekuensi setiap ada permintaan pembelian. Yang keempat, bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran. Fungsinya yaitu bukti pembayaran transaksi, sumbernya dari bagian keuangan, tujuannya adalah supplier, frekuensinya setiap ada transaksi pembayaran. Yang kelima yaitu laporan pembelian. Fungsinya perhitungan laporan keuangan, sumbernya dari bagian keuangan, tujuannya direktur, frekuensi laporan transaksi pembelian setiap bulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok. Berikut ditemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada PT Penta Samudra Dunia. Yang 1. Sering terjadi selisih dalam masalah stok bahan baku dikarenakan kurang telitinya staf gudang yang terkadang lupa memotong stok, sehingga pembeli bahan baku terhadap stok yang habis mengalami kendala. Yang kedua, tingginya risiko kesalahan yang dilakukan manusia dalam perhitungan, terutama pada pembuatan laporan pembelian. Yang ketiga, risiko kehilangan data atau dokumen yang lebih besar karena mengarsipkan dokumen sering tercampur dengan dokumen lain. Di sini ada pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah yang menjadi hambatan tersebut, disarankan 1. Untuk mengurangi risiko kesalahan perhitungan stok bahan baku, maka harus menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga lebih memudahkan dalam melihat stok yang habis dan masih tersedia. 2. Dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, maka penghitungan dalam pembuatan laporan pembelian akan akurat dan dapat dipercaya, sehingga mengurangi kesalahan perhitungan. Yang ketiga, mengarsipkan dokumen akan lebih rapi dan aman jika tersimpan ke dalam database. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi terhadap tugas akhir dengan tema sistem pembelian bahan baku pada PT Penta Samudra Dunia, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, sistem pembelian bahan baku masih menggunakan cara manual. Yang kedua, proses keterlambatan pembelian baku yang terjadi karena pembeli harus dilakukan setelah form diterima. Yang ketiga, telatnya informasi yang diterima bagian pembelian dari bagian gudang terhadap persediaan bahan baku. Yang keempat, keterlambatan pengiriman barang dari pemasok dan tidak kesesuaian informasi persediaan baku di gudang dan di lapangan. Yang kelima, form yang diterima hilang dan form yang double sehingga pembelian harus melakukan pengecekan ulang. Saran. Untuk menghindari segala kendala yang timbul dalam proses sistem pembelian bahan baku pada PT Penta Samudra, saran yang kami berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi risiko kesalahan perhitungan stok bahan baku, maka harus menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sehingga lebih memudahkan dalam melihat stok yang habis dan masih tersedia. Yang kedua, dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, maka perhitungan dalam pembuatan laporan pembelian akan akurat dan dapat dipercaya, sehingga mengurangi kesalahan perhitungan. Yang ketiga, pengarsipan dokumen akan lebih rapi dan aman jika tersimpan dalam database. Sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar kami dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.